melalaikan seseorang sampai kemudian baru sadar di alam kubur? Di antaranya apa? Dan betapa banyak orang-orang terlihat hebat nuansa kehidupan dunianya, tapi maaf, hanya ditemukan tulang belulang dalam alam kuburnya. Sekarang sudah banyak bisa kita akses, bisa kita lihat. Kalau sudah ditempatkan begitu belum sadar juga, dengan cara apa lagi Allah memberikan hidayah? Jangan sampai lalai, sudah masuk alam kubur baru sadar. Nanti kamu sadar, jangan sampai menyesal saat masuk alam kubur. Makabir itu jamak dari kubur. Hatta zurtumul makabir. Baru nyadar setelah di kuburan. Fa'asaddaqu aku minas sholihin. Ya, kalau Rabbil ji'un, ya Allah pengen balik lagi. Saya pengen merubah amalan saya. Telat Joni, Allah akan jaga antum dari perbuatan maksiat selama hari itu. Satu. Yang kedua, membimbing antum untuk meningkatkan pengetahuan selama beraktivitas. Yang ketiga, dibimbing oleh Allah mengerjakan segala aktivitas yang mengantarkan pada ridha dan surga. Bagaimana keadaan di kubur itu? Ya, bagaimana keadaan di kubur? Mau yang baik dulu atau yang menegangkan dulu? Wah, yang baik dulu ya, tenang dulu. Baik. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 169 sampai 171. Quran surah 3 Ali Imran ayat 169 sampai 171. Saya majukan dulu Ali Imran, saya simpan yang Al-Baqarah karena ini keterangannya lebih lengkap. Di Al-Baqarah itu pembukanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Ada ayatnya? فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Ada ayatnya? Allahu Akbar. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. Jangan Anda duga orang-orang yang telah wafat meninggalkan dunia, tapi dia menjadikan semua aktivitas dunianya itu sebagai bekal persiapan pulangnya. Dia lakukan semua kegiatan dunianya berdasar petunjuk Allah. Ya, jadi semua kegiatan dunia yang dilakukan berdasar petunjuk Allah, diikutkan petunjuk Allahnya, itu bahasa singkatnya disebut fi sabilillah. Di jalan Allah. Ya, di jalan Allah tuh mengikuti petunjuk Allah. Paham? Nanti ada beberapa bagian, yang rendah sampai yang puncak. Puncaknya yang berjuang dengan nyawanya dan hartanya. Ya, dijahiduna fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Jadi mereka berjuang di jalan Allah dengan harta sampai jiwa sampai wafat. Itu tingkat tertingginya. Macam-macam, nanti ada yang ulama, kan? Ada yang pejuang saat berjuang dalam ya tindakan militer diniatkan fi sabilillah, ada. Tapi jangan lupa, tingkat paling dasarnya adalah semua aktivitas kita dari bangun tidur sampai tidur lagi. Kalau kita niatkan mengikuti petunjuk dari Allah, itu aktivitasnya fi sabilillah, di jalan Allah untuk menaati Allah. Ya, jadi jangan batasi fisabilillah itu dalam konteks perjuangan fisikal saja. Dalam artian perjuangan militer, jangan dibatasi di situ, itu puncaknya. Atau perjuangan ilmu. Ya, perjuangan ilmu itu di Quran surah 9 ayat 122. Seperti antum sekarang datang ini. Itu tinggi nilainya. Kalau tidak ada tuntutan berjuang dengan fisik, misal dan kita tidak berharap ini ya, kita jaga kedaulatan negara, Indonesia dalam ancaman, kita terpanggil. Seperti pejuang kita dulu melakukannya. Bedanya apa? Niatnya fi sabilillah karena Allah memerintahkan itu. Jadi berbahagialah bila ada satu negara, ada umat Islam di situ. Karena umat Islam yang ada di satu negara, dia akan berjuang membela dan memakmurkan negaranya atas perintah Rabbnya. Jadi kalau ada ancaman, itu orang Islam itu orang pertama datang itu yang keluar. Ya, yang mengeluarkan resolusi jihad siapa? Ulama. Kiai Haji Muhammad Hashim bin Asy'ari, itu ketua resimen wilayah Jawa Timur. Resimen Jawa Tengahnya itu Mr. Kasman Singodimejo. Jawa Baratnya Kiai Haji Nur Ali. Kalau masuk ke Tasik Kiai Zainal Mustafa, itu ulama semua. Jangan salah. Dan mereka mengambil risalahnya dari mana? Yang di Riyadhus Shalihin itu. Yang babul ikhlas wa ihdarun niyat. Bagaimana berjuangnya fi sabilillah, maka keluar resolusi jihad. Itu berjuangnya itu. Makanya nanti ada, kita temukan apa di antaranya? Ya, ada Hizbul Wathan. Ya, pasukan-pasukan itu relawan-relawan untuk berjuang, dan nanti digabungkan dengan TNI. Makanya di Sabta Marga dari 7 itu, yang ketiganya itu ada keimanan. Sabta Marga kan 7 tuh di TNI itu ya.
Yang pertama, kami warga negara Indonesia yang bersendikan Pancasila. Kedua, jadi patriot. Ketiga, kami kesatria Indonesia yang beriman pada Tuhan Yang Maha Esa, menegakkan kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Baru yang keempatnya, kami tentara. Jadi tentara itu kalau ada iman. Tuh. Saya hafal karena saya ngajar itu. Ya, di situ ada keimanan. Di jiwa patriot, kenegaraan, kesatria, kapan? Ketika beriman. Nah, itu jalan yang tertingginya. Nah, tingkat terendahnya menjadikan semua aktivitas kita untuk menaati Allah. Itulah fisabilillah. Karena itulah dalam Islam, semua kegiatannya itu ada panduannya. Temukan dimanapun, ada nggak orang baru bangun tidur sudah diberikan bimbingan? Nggak ada. Dan kalau kita mau jujur, bukankah semua aktivitas kita itu ada doanya? Ya kan? Nah, doa itulah bimbingan kegiatan yang menjadikan semua aktivitas kita mengikuti petunjuk Allah fisabilillah. Bangun tidur ada doanya enggak? Ada. Terus mau mandi nih, ke kamar mandi. Langkah kaki diatur, ada doanya enggak? Ada. Begitu keluar ada doanya. Masuk dengan keluar sama enggak doanya? Berpakaian ada doanya enggak? Antum mau kerja cari nafkah ada doanya enggak? Dibaca enggak? Tuh. Katanya pengen berkah, pengen dilindungi Allah, tapi nggak dibaca. Aneh manusia zaman sekarang nih. Nah, doa itu bukan sekedar kalimat formal yang menjadikan kegiatan aktivitas jadi ibadah, bukan. Tapi isinya ini panduan hidup. Jadi kalau kita keluarkan, kita pahami, kita dalami, terus diamalkan, itu panduan. Contoh, yuk kita cek satu aja. Bangun tidur baca apa tadi? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Tahu dari mana? Ya. Saya tunjukkan pada Anda, bahkan dari mulai bangun itu sudah diajari cara bangunnya. Yang kalau dilakukan dapat pahala. Sunnah itu jangan dilihat aktivitasnya saja. Ikut Nabi dapat pahala. Baca doa dapat pahala. Tapi kalau kita niatkan doa itu untuk menaati Allah dan Rasulnya, itu saat pulang surganya sesurga dengan Nabi. Tidak cukup dengan amin. Tahu dulu. Dan dengan semua Nabi. Itu ada di An-Nisa, Quran surah 4 ayat 69. Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafaa billahi. Allahu akbar. Makanya tiap hari kita minta 17 kali, teman-teman. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Nah, siratal ladzina an'amta 'alaihim itu siapa? Tafsirnya di An-Nisa ayat 69. Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Kita minta ya Allah siratal ladzina an'amta 'alaihim, kata Allah ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Siapa mereka? Minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-shalihin. Ada orang yang di surga ditempatkan oleh Allah sesurga dengan semua nabi yang pernah bertugas di bumi. Masya Allah, ketemu lagi di surga. Antum di mana? Depan saya Kiai Fulan, belakang saya Ustadz Fulan. Kalau antum di mana? Saya biasa aja. Sama. Ya depan saya Nabi Ibrahim. Belakang saya Nabi Musa. Samping kiri saya, Masya Allah, Nabi yang katanya paling ganteng, semoga bumi, Nabi Yusuf. Samping kanan saya, Masya Allah, Nabi Muhammad SAW. Dengan semua Nabi. Siapa mereka ini? Mereka yang mendedikasikan semua hidupnya untuk menaati Allah dan Rasulnya. Dari bangun tidur itu sudah dikeluarin. Ya, contoh tadi saya janjikan, Abu Daud misalnya, nomor hadis 1367. Ya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau satu saat ingin menginap di kediaman bibinya Sayyidah Maimunah radhiyallahu ta'ala anha dan ingin tahu kebiasaan Nabi bangun di malam hari itu bagaimana. Kapan waktunya? Konversi jadi jam berapa kebiasaan Nabi bangun. Bagaimana cara bangunnya? Nanti yang berangkat insyaallah umrah saya tunjukkan ini lokasinya gitu. Ya. Itu diceritakan oleh beliau. Qala kama qala Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam idza istayqadha min naumihi, kalau bangun dari tidurnya fajalasa, duduk terlebih dahulu. Di bangun tidur terus duduk. Masa bangun tidur langsung mandi, selempongan kan? Hah? Naik delman istimewa, aku duduk di depan, duduk di muka, kudanya nggak bisa jalan.
hadisnya. Oke, anak-anak TK diajarin yang betul. Bangun tidur, terus duduk. Ya, duduk dulu. Ya, itu kan hadisnya begitu. Duduk dulu. Kemudian famasaha biyadihi min athari naumi. Lalu beliau menghilangkan bekas kantuknya dulu dengan bagian tangan yang bersih. Makanya ada hadis lain kalau bangun tidur kan cuci tangan kan? Ya, itu kalau tahu bagian tangannya kotor atau menyadari bahwa tangan itu berkelana saat tidur. Ya, yang bahkan di tempat yang tidak Anda tahu. Makanya kalau Anda ingin bersihkan, cari bagian yang bersih. Wa masaha biyadihi min athari naumi, menghilangkan bekas ngantuk. Jadi jangan baca doa dulu. Bacalah doa itu dalam keadaan sadar, jangan baca dalam keadaan ngantuk. Nah, problem yang terjadi memang bangunnya jam 3. Alhamdulillah nih. Ya, nah. Begitu sadar 4:30. Ada yang begitu? Ada banyak wajahnya tuh. Ya, antum pasang alarm 3 kali kan? Iya kan? Mau bangun 3:30 tuh kan alarm jam 2:30, jam 3, jam 3:04 kan? Alarm pertama untuk matikan alarm kedua kan? Alarm kedua untuk siap-siap kan? Itu. Nah, di hadis tadi diajarin kalau bangun, ngantuknya hilangin dulu. Kalau nyambung ke sebelumnya tuh luar biasa. Atur waktu, jangan terlalu lama untuk istirahat itu, jangan begadang kecuali ada perlunya. Betul, itu narasi hadis. Begadang jangan. Begadang boleh kalau ada. Kapan Nabi bergadang? Kalau ada perlunya. Ya, diskusi dengan istri membahas sekilas tentang kehidupan rumah tangga. Ada sahabat minta fatwa, Nabi balas. Setelah itu kalau nggak ada masalah, sudah Nabi selesai istirahat. Ba'da isya, sebentar istirahat. Jadi teratur waktunya. Sehingga potensi ngantuknya bisa ditekan. Nah, kalau bangun kemudian hilangkan bekas ngantuk, duduk sudah hilangkan bekas ngantuk, balu kemudian membaca. Apa yang dibaca? Ada ayatnya, ada hadisnya. Jadi bangun tidur itu sudah ada ayat. 11 ayat penutup surah Ali Imran. Dari surah ketiga ayat 190 sampai ayat 200. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina. Catat ini ya. Saya sampaikan ini langsung kalau teman-teman ngaji tafsir dengan hadis dapat ini. Kalau antum biasakan baca ini penutup Ali Imran ayat 190 sampai dengan 200 dan dipahami isinya, Allah akan jaga antum dari perbuatan maksiat selama hari itu. 1. Yang kedua, membimbing antum untuk meningkatkan pengetahuan selama beraktivitas. Yang ketiga, dibimbing oleh Allah mengerjakan segala aktivitas yang mengantarkan pada ridha dan surganya. Itu makna yang Ali Imran di penutupnya itu. Makanya kalau benar paham ayat ini, nggak ada pelajar yang bangun kecuali pintar di hari itu. Karena di situ ada ayat-ayat untuk riset, untuk maklum, untuk berpikir. Nggak ada orang berbuat maksiat di hari itu. Karena ada ayat taubat di ayat itu. Mudah-mudahan nggak wafat dalam keadaan sedang maksiat. Sehingga terancam neraka. Dan minta ya Allah wafatkan kami seperti orang baik yang wafat sebelumnya. Sehingga terjaga hari itu. Dan terjamin ketika beraktivitas keadaannya baik. Karena dia senang dengan membangun silaturahim, membangun kesabaran. Wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun, dan cenderung bahagia. Nah, untuk mengawali doanya itu supaya komitmen, maka ditanamkan dalam dirinya satu komitmen kuat. Maka disampaikanlah oleh sahabat Jundub bin Junadah dan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhuma dalam Al-Bukhari nomor hadis 181. Keduanya mendapatkan doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Gini, ada amata, ada ba'dama. Kalau kata kerja terletak setelah ba'da dan ma, artinya apa? Artinya pekerjaan itu tidak terjadi. Jelas? Tapi yang terjadi adalah inspirasi dari aktivitas itu untuk aktivitas yang lain. Perhatikan. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Setelah ada kata ba'dama, ada amatana. Ya Allah, terima kasih. Engkau memberikan kesempatan kepada hidup di hari ini. Walaupun mungkin bila datang ajal itu engkau bisa wafatkan aku dalam tidur tadi. Cuma wafatnya nggak terjadi karena belum tiba ajal. Wa ilaihin nusyur, nasyara itu artinya berpencar untuk kembali mencari bekal. Jadi kalau kita dari kampung datang ke kota nyari bekal buat pulang, itu penyebarannya disebut nasyara. Pulangnya disebut ada. Sifatnya id, waktunya mi'ad, tempatnya ma'ad. Tempat kita pulang disebut ma'ad. Innalladzi farada 'alaikal qur'ana laradduka ila ma'ad. Waktu pulangnya mi'ad. Innallaha la yukhliful
mi'ad. Baik. Nah, kita bangun tidur berjanji sama Allah, sifatnya nusyur. Wa ilaihin, ya Allah, terima kasih. Engkau berikan kesempatan aku di hari ini menjalani kehidupan. Walaupun mungkin dalam tidur tadi, engkau bisa wafatkan kalau tiba ajalku. Tapi aku diberi kesempatan hidup saat ini sampai dengan ajalku. Maka aku berjanji, ya Allah, sekarang aku akan mencari bekal supaya persiapan untuk pulang menghadapmu. Itulah wa ilaihin nusyur, man. Makanya sebelum tidur, sunnahnya istighfar. Untuk mengevaluasi kegiatan sebelumnya yang salah. Setelah itu merencanakan. Kalau hari ini tadi nggak jamaah, besok saya ingin jamaah. Kalau hari ini saya belum infak, besok ingin infak. Direncanakan malamnya. Fa'idha faraghta wa ila rabbika. Tapi nggak tahu besok hidup atau enggak. Kita tawakal sama Allah. Yang penting sudah istighfar, sudah punya rencana. Istighfar yang dilakukan sebelum tidur membuat kita nikmat. Dan tawakal pada Allah sekalipun wafat. Ternyata Allah bangunkan lagi, kita katakan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Terima kasih ya Allah yang telah menahan rohku saat tidur tadi, tidak mewafatkanku sebelum datang ajalku. Aku berjanji hari ini aku akan menyempurnakan amalku demi mencari bekal pulang. Pertanyaannya betul dicari nggak? Kok bisa ada orang baca doa bangun tidur tapi aktivitas di hari itu bermaksiat? Katanya cari bekal, tapi bangun tidur sudah gibahin orang. Udah bikin status yang bermasalah. Jelas begini? Nah, itu yang dimaksud apa? Fi sabilillah. Menjadikan semua kegiatan itu dilakukan untuk menaati Allah. Ibu merawat anak karena Allah atau karena sayang anak? Mulai bingung jawabnya. Allah. Kalau ibu merawat anak karena Allah, pasti ibu akan memberikan pendamping pendidikan pada anak yang mendekatkan anak kepada Allah. Sekarang lihat buktinya sampai anak itu tumbuh. Kenal Allah. Gimana sholatnya? Gimana hubungannya dengan Quran? Kenal dia dengan nabinya? Kenal tidak dengan sahabat Rasulullah SAW? Antum nih anak-anak muda yang masih belajar. Antum belajar itu karena Allah, karena ijazah. Allah. Gimana masuk kampus antum? Kalau benar karena Allah, maka sifat-sifat yang Allah sampaikan lewat Nabi pasti diikuti. Belajar yang serius, harus sampai paham. Nggak ada masuk kelas, keluar nggak paham. Umat Islam nggak begitu. Nabi kan ajarkan masuk kelas, duduk paling depan. Nggak paham, tanya. Baru keluar setelah paham. Dapat paham itu, amalkan ilmunya di tempat ia tinggal. Nyambung semua. Ini duduk paling belakang. Nggak pernah nanya. Ujian pinjam catatan teman. Terus karena Allah, fisabilillah. Ya kan? Walaupun memang orang Indonesia itu anugerahnya luar biasa. Saya sering sampaikan untuk motif. Bersyukurnya kita jadi orang Indonesia. Allah tanamkan banyak sekali kelebihan-kelebihan. Kita beragam. Sehingga pengalaman keberagaman ini dibawa kemanapun bisa menyusul. Lalu lidahnya ringan. Karena di kita ini sukunya banyak, pulau banyak kan? Pulau 13.667 pulau kan? Itu belum termasuk Pulau Gebang, Pulau Gadung, ya kan? Pulau Kapuk dan sebagainya. Nah, karena banyak ragamnya, lidahnya terlatih komunikasi. Jawa ketemu Sumatera, lidahnya dilatih. Sumatera ketemu Kalimantan, kita tahu ini dialeknya, tapi lidah kita tanpa terasa dilatih. Akhirnya apa? Belajar bahasa apapun mudah. Saya perhatikan nampaknya di dunia ini, di antaranya saya baru temukan orang Indonesia yang cepat belajar bahasa apapun seperti penuturnya. Kalau dia bicara nggak kelihatan orangnya, bicara bahasa Inggris misalnya, "Hey John, where have you been?" Itu nggak tahu kalau orang Cipanas. Betul. Dia ngobrol bahasa Arab, kayak ya Muhammad. Dia nggak tahu kalau itu orang Cimahi misalnya. Ya itu saking mudahnya. Silahkan lihat orang India bicara bahasa Inggris. Ketahuan Indianya. Orang Cina bahasa Arab ketahuan Cinanya. Tapi akan lebih mantap lagi kalau sunnahnya kita ikuti. Begitu diikuti tuntunannya fisabilillah. Yang ini saya katakan, orang-orang yang menjadikan kegiatannya karena Allah, kerja karena Allah, menjabat karena Allah, punya harta karena Allah, maka saat wafat dan masuk ke kubur ini, tadi Quran surah ketiga ayat 169 sampai dengan 171. Jangan dikira orang-orang yang wafat, yang kegiatannya sebelum wafat dijadikan karena Allah wafat begitu saja. Ayat ini turun untuk merespon dugaan orang yang meninggal waktu berjihad dengan Nabi, lalu wafat dalam perjuangan fisabilillah, yang berjuang, berperang. Ini ayat tentang perang Uhud. Meninggal, mereka mengatakan tuh kan, dengan Muhammad sia-sia tuh, meninggal aja udah, mati aja. Ngapain ikut-ikut Muhammad SAW? Kalah juga kan, mati juga kan?
Maka turunlah ayat-ayat itu untuk memberikan penguatan kepada umat Islam. Kalian yang nggak ikut berperang pun meninggal juga kok. Ya kan? Kalian yang duduk ngopi pun meninggal juga kok. Karena di antara mereka ada yang mengatakan lebih baik duduk-duduk, ngopi-ngopi, teh-teh aja katanya. Daripada ikutan begitu. Kalian meninggal juga. Mau sembunyi di tempat yang dilapis baja pun meninggal juga. Kalau sudah tiba ajal, wafat. Tapi bagaimana meninggal yang berkualitas? Maka turunlah ayat ini memberikan penjelasan. Mau yang ikut di militer, yang belajar, yang merawat di rumah tangga, yang bekerja, meninggallah dalam keadaan berkualitas. Sehingga dimuliakan di alam kuburnya. Jangan kira orang yang wafat, yang menjadikan hidupnya fi sabilillah wafat begitu saja. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Mereka diberikan kenikmatan berlimpah di alam kuburnya. Jadi ada kehidupan setelah kematian. Yang dimaksud mati, wafat, maut, meninggal itu adalah meninggalkan dunia. Jadi berpisah kehidupan kita di dunia, memasuki kehidupan baru di alam kubur. Jadi di alam kubur itu bukan diam begitu saja, ada hidup lagi. Ya. Wafat itu maksudnya meninggalkan dunia. Nah, kematian itu gerbang pemisah dunia. Rohnya tercabut, selesai, dunianya selesai. Jadi yang dimaksud meninggal itu meninggalkan dunia, membebaskan kita dari kehidupan dunia, selesai dunianya. Seperti di dunia ada kehidupan kan alam dunia, kubur pun disebut alam, ada kehidupan di dalamnya. Cuma hidupnya bagaimana? Ya, seperti antum di dunia ini kalau ingin sukses, ingin bahagia, berbekal, bekerja, beraktivitas, nah di alam kubur pun itu ada asbabnya. Mesti berbekal juga. Apa di antara bekalnya? Saya ingin motivasikan dulu. Ada orang begitu gembiranya mendapatkan limpahan dari hasil berbekalnya saat di dunia. Yastabshiruna. Nah, billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Kalau mereka mampu, yastabshir bukan basyara. Ada basyara, ada istabsyara, beda. Kalau basyara, orangnya masih hidup. Minta disampaikan pada yang lain yang hidup. Contoh, Nabi Muhammad SAW masih hidup. Diberikan beliau perintah oleh Allah, sampaikan pada umatmu ini sekarang tentang keutamaan surga. Maka turun Quran surah kedua ayat 25. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal. Tapi kalau kalimatnya menggunakan istabsyara, itu umumnya bermakna ingin menyampaikan tapi tak punya kemampuan menyampaikan karena keadaannya sudah berbeda. Perhatikan detailnya bahasa Quran. Orang yang wafat yang menjadikan hidupnya berdedikasi untuk menaati Allah di alam kubur diberikan kenikmatan, saking nikmatnya pengen kasih tahu yang masih hidup. Wa yastabshiruna bil ladzina lam yalhaqu bihim min khalfihim. Mereka ingin menyampaikan pada yang masih hidup, gak usah nangis. Jangan banyak merata. Saya ini sudah mendapatkan kesenangan melebihi apa yang pernah kita dapati saat di situ itu. Kalau bisa cepat ke sini, itu kalimatnya. Kalau bisa cepat ke sini. Allah khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Enggak usah takut dengan kematian. Jangan banyak nangisi saya, jangan banyak meratapi saya. Itu kalimatnya. Dan di antara mereka ada yang Allah jaga sampai ke jasad-jasadnya. Saya bersaksi demi Allah, Anda boleh catat kalimat ini. Saya kemarin waktu ke Mekah. Alhamdulillah Allah tunjukkan beberapa. Ya, saya diantaranya berziarah ke makam Kiai Haji Maimun Zubair, Bahmun. Termasuk ke ibunda tercinta Sayyidah Khadijah. Ya, Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala. Nah, ini ya enggak apa-apa disebarkan juga karena memang saya mengalami dan saya menyampaikan. Saya begitu melewati pemakaman-pemakaman, lalu di makamnya Mbah Mun itu, kemudian kita di situ berdoa kebaikan. Ya kan adab kita kalau sama ulama nggak mungkin minta ampunan. Adabnya kan tambahkan kemuliaan, tambahkan cahaya, gitu kan? Ya kan? Dan telah selesai kan? Baik. Itu bau harum yang saya dapat, wangi. Nah, saya tanya teman-teman, antum pakai parfum apa? Nggak ada. Wangi makam. Dan saya datang ke situ itu di waktu yang memang dilarang berkunjung. Pada zuhur. Kunjungan itu ba'da subuh dengan ba'da asar. Baru ada orang berkunjung. Dia tahu kalau ngasih minyak wangi ke situ itu tidak mungkin lah. Walaupun ada tuh kena panas selesai gitu. Ini waktunya datang ke situ, ditolak. Kata bukan waktu kunjungan. Terus saya sampaikan ada ini saudara kami meninggal ayahnya di sini dan dimakamkan di sini. Saya ingin berziarah. Nah, kita pakai jubah, pakai sorban putih itu. Biasanya kalau di sana imam. Singkatnya diperkenankan masuk. Ya, cuma saya berempat itu.
Ya, saya 2 pendamping 2, kemudian satu sahabat kami Pak Muklis Hasim, ayahnya Ustaz Hasim Yahya. Orang baik, orang saleh, tinggal 30 tahun di Mekah. Ya, jadi ustaz dai, wafat, punya 3 permintaan. Wafat hari Jumat, ya. Kemudian juga bisa menyempurnakan Ramadan dan disolatkan di Masjidil Haram. Alhamdulillah, ya. Terkabul, 2 terkabul, yang 1 diselesaikan Ramadan sampai ke Syawal dulu. Ya, jadi disolatkan di Masjidil Haram. Tadinya nggak bisa dimakamkan di Ma'la. Yang ketiga minta di Ma'la. Tadinya nggak bisa dimakamkan di Ma'la. Yang ada tertulis di kuburan Roya. Tapi last minute yang terakhir masuk Masjidil Haram tiba-tiba bisa di Ma'la. Maka ketika dimakamkan di Ma'la, kami datang ke sana, kami berziarah. Nah itu Masya Allah. Kemuliaan itu luar biasa. Ya belum yang tampak-tampak sekarang kok bisa guru ngaji, nggak pernah ketahuan orang makamnya utuh 20 tahun, 15 tahun. Jasadnya utuh. Makam utuh biasa, jasad utuh. Coba terangkan. Gigi masih ada, kulit masih ada, rambut sebagian masih ada. Utuh. Guru ngaji. Yang orang mungkin nggak pada kenal. Cuma keadaan di kampung. Tapi dia meyakini ada kehidupan setelah kematian. Dan betapa banyak orang-orang terlihat hebat nuansa kehidupan dunianya. Tapi maaf, hanya ditemukan tulang belulang dalam alam kuburnya. Sekarang sudah banyak. Sudah banyak bisa kita akses, bisa kita lihat. Kalau sudah ditampakkan begitu belum sadar juga. Dengan cara apa lagi Allah memberikan hidayah? Bahkan orang bikin sinetron hidayah dari alam kubur. Masya Allah. Dia yang ngajar ustaznya hidayat lagi. Hah? Nah karena itu nggak boleh berleha-leha. Maka ini yang senang ini. Kalau nggak percaya, ikutin aja dulu. Nggak ada ruginya atau meninggal juga. Nggak ada ruginya kan? Meninggal juga. Dan kegiatan kita nggak berubah. Antum yang ke kampus juga. Cuman kita merubah caranya. Kita niatkan karena Allah. Innamal a'malu bin. Iya, kan kita ke kampus yang sama, belajar di tempat yang sama, ujian dengan soal yang sama, nggak ada ruginya. Yang meningkat apa? Kualitasnya. Yang meningkat semangatnya. Meninggal juga sama-sama meninggal juga. Jadi kalau kita ikhtiarkan dari sekarang, tidak merubah keadaan dunia kita. Yang presiden tetap presiden, yang bupati tetap bupati, yang pebisnis tetap pebisnis. Nggak merubah keadaan kita. Lebih berkualitas dunianya, saat meninggal punya jaminan. Yang kasihan tuh yang nggak punya harapan. Gak ada kehidupan setelah kubur, dunia nikmati. Terus ente setelah meninggal dunia kemana? Itu gimana nanti? Gak punya harapan. Yang begitu jangan diikutin. Orang gak punya harapan diikutin. Orang gak jelas tuh jangan diikuti. Kita tuh punya dasar pengetahuan. Quran surah 17 ayat 36. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Nah sekarang itu teman-teman kita punya harapan. Diterangkan dari sekarang. Makanya selama hidup, kalau pengen seperti itu, jangan main-main hidup dunianya. Maka turunlah surah At-Takatsur ayat kedua. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla. Jangan sampai lalai. Sudah masuk alam kubur baru sadar. Nanti kamu sadar, jangan sampai menyesal saat masuk alam kubur. Maqabir itu jamak dari kubur. Hatta zurtumul maqabir. Baru nyadar setelah di kuburan. Fa'asaddaqu aku minas sholihin. Ya, kalau Rabbil Ji'un ya Allah pengen balik lagi. Saya pengen merubah amalan saya. Telat Joni. Dengan malaikat kan santai aja kan. Telat. Gak bisa balik lagi. Nah apa yang melalaikan seseorang sampai kemudian baru sadar di alam kubur? Di antaranya apa? Alhaakumut. Nah terlalu tertambat hatinya dengan dunia. Harta. Nggak dilarang memperbanyak harta, silahkan banyakin. Tapi untuk apa? Fi sabilillah. Taati Allah dengan harta itu. Maaf, jangan kebayang kalau fi sabilillah itu untuk infak saja. Cari kotak masjid, ya setanah kusir. Nggak begitu, kan ada konsepnya. Ini untuk yang di keluarga. Bagaimana kenyamanan di rumah, bikin rumah yang nyaman sehingga punya musala. Ya, anak-anak sekolahkan di tempat yang mengenal Allah, tingkatkan kualitasnya, pakai untuk umrah, pakai untuk haji, lihat saudara-saudara di samping. Setelah itu lebarkan, baru ada babnya lagi setelah orang tua, saudara, kerabat, ada anak yatim, baru dibuka untuk umum. Itu ada petanya. Nah sekarang pandai-pandai dengan harta, antum menghitung kebutuhan sebulannya berapa, tabungan pemetaannya berapa. Nah yang lewat dari situ itu titipan Allah, bekal antum untuk mendapatkan ridhonya sebelum diambil. Antum gaji 30 juta, kebutuhan rumah tangga 15 juta, tabungan 5 juta. 10 juta itu bekal tabungan antum tuh akhirat. Maka babnya keluarkan di Quran. Apa bab ibadah lewat harta? Tunggangi itu. Jangan terlalu bergantung. Nanti begitu meninggal baru sadar. Mau balik lagi nggak bisa. Antum sekarang punya kedudukan.
Suatu saat hilang kedudukan itu. Pelajari bab tentang fikih kedudukan. Bagaimana menaati Allah lewat kedudukan. Bikin kebijakan yang baik. Sebelum meninggal. Antum lagi belajar sekarang. Taati Allah lewat ilmu. Bagaimana cara belajar yang benar. Sebelum meninggal. Bahkan ada orang meninggal sebelum wisuda. Saya punya adik murid. Ngaji juga dengan kami. Saat di Libya, di Tripoli. Itu saat masuk belum hafal Quran. Harapannya pengen hafal Quran. Minimal 2 tahun saat itu. Saya masih ingat orangnya itu, Masya Allah. Baik, banyak senyum. Ya, saya buka lah namanya itu untuk diikuti. Ahmad Rashidi namanya, Masya Allah. Ya, itu baik, gak pernah cari konflik macam-macam. Tenang, taat. Al-Quran aja. Di sana itu kan tiap 2 tahun kalau lulus ujian, itu boleh pulang untuk nengok keluarga. Itu beliau itu pulang, ngasih hadiah ke keluarganya dengan hafalan Quran yang telah dituntaskan selama 2 tahun misalnya. Begitu pulang orang menyebutnya dengan berita, kita nangis semua. Dengan beritanya kecelakaan, naik motor, nabrak truk, meninggal. Tapi yang Anda ingin saya tekankan pada kita semua, bahkan sebelum wisuda formal di kampusnya dia dapati, Allah memberikan wisuda dan menghormatinya dalam keadaan sebagai penghafal Al-Quran. Allah lebih menyenanginya memberikan mahkota saat kembali untuk diviralkan ke alam seluruhnya, dibandingkan dia mendapatkan pujian dunia dengan wisuda dunia. Bahkan ada orang yang sebelum khatamnya itu, sebelum selesai kuliahnya, bisa jadi meninggal. Tapi yang terbaik apa? Pernah nggak berpikir, Anda ini yang kuliah 4 tahun, kan lama durasinya. Menghafal Quran itu kalau santai, itu 2 tahun teman-teman. Kemarin ada yang ikut program santai menghafal Quran. Hafal Quran 193 hari. Usianya 56 tahun. 193 hari santai, 21 tahun. Yang 56 tahun itu hafal Quran 21 hari. Rekor kemarin. Itu Masya Allah, santai bisa hafal. Kenapa Anda ini yang belajar sekarang di kampus-kampus, ya 4 tahun S1, 2 tahun S2, 2 tahun S3, kenapa nggak dipakai sekalian juga menghafal Quran? Berangkat 1 ayat, pulang 1 ayat. Itu begitu di wisuda Anda hafal 30 juz. Anak ibu 6 tahun di SD itu lama kali. Kenapa nggak diisikan Quran setiap hari? Lulus 30 juz. Dan kalau Anda meninggal jadi tabungan. Inilah hatta zurtumul maqabir. Jangan bangga mengumpul-ngumpulkan. Takasur itu gemar mengumpul-ngumpulkan. Koleksi, ngitung-ngitung. Maaf ya, nanti ngitung-ngitungnya di Al-Adiyat. Kita lihat nanti. Yang pertama, ada motivasi hidupnya mengumpulkan kekayaan dunia saja. Alhaakumut takasur. Ngumpulkan nilai, ngumpulkan gelar, ngumpulkan ijazah. Orang ustadz ngajar ngumpulkan jamaah. Cuman pengen jamaahnya banyak. Cuman pengen terkumpul popularitas. Sekarang mengumpulkan subscriber. Ustadz pun gak bebas itu. Gak bebas. Hati-hati, gak bebas dengan ini. Hati-hati. Ada yang kerja mengumpulkan harta aja. Ya? Ada yang mengumpulkan, hitung sebanyak-banyaknya. Sampai lupa. Tidak menjadikan semua itu sebagai bekal pulang. Like and subscribe.